Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tryout persiapan UP PPG Biologi untuk video yang ke-6. Dimulai dari nomor 98, susunan tubuh virus tersusun atas protein yang membungkus asam inti sebagai pembawa sifat. Virus bersifat parasit obligat ya, jadi parasit mutlak ya, karena memang virus ini ya butuh makhluk hidup. Tidak bisa hidup kalau tidak memparasiti makhluk hidup atau jaringan hidup lain. Alasan berikut yang mendukung virus hidup sebagai parasit adalah, jadi kan virus itu kan tersusun atas protein ya yang membungkus asam inti ya. Jadi kalau yang A virus tidak mempunyai inti kan, tetapi kan dia mempunyai asam inti, berarti salah ya. Oke. Yang B virus memiliki asam inti, betul, yang mendorong virus untuk hidup parasit. Betul. Karena dia hanya virus itu hanya memiliki DNA atau RNA saja, maka tidak bisa kan untuk membelah atau untuk bereproduksi sendiri, maka dibutuhkan sel hidup untuk ditumpangi gitu ya. Jadi nomor 98 ini jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 99. Eubacteria oleh para ahli dikelompokkan ke dalam kelompok prokariotik. Karakteristik yang mendukung pengelompokan tersebut adalah prokariotik. Pro itu artinya belum ya. Kemudian kariot itu artinya membran inti. Jadi belum mempunyai membran inti. Untuk otomatis dia juga belum mempunyai inti. Yang pertama, dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, itu tidak menggambarkan tadi ya, belum mempunyai membran inti, salah. Kemudian yang B, sebagian besar anggotanya hidup bebas sebagai dekomposer, tidak menggambarkan. Yang C, membran sel tersusun atas lipid bilayer yang disisipi molekul protein, tidak. Yang D, inti sel tidak memiliki membran pembatas antara sel dengan cairan inti, alias tidak memiliki membran inti. Berarti nomor 99 jawabannya adalah yang D. Oke, kita akan bahas nomor 100. Berikut ini diberikan karakteristik khas suatu kelompok organisme yang membedakannya dari kelompok yang lain. Karakteristik khas kelompok protista. Protista ya. Protista itu ciri khasnya adalah multiseluler prokariotik, tidak ya. Jadi kalau protista ini masuknya adalah dia mempunyai inti sel. Jadi dia adalah kariotik ya, eukariotik. Jadi kalau yang prokariotik salah, ini salah, kemudian ini benar ya, eukariotik. Ini juga eukariotik ya, ini prokariotik salah. Jadi untuk protista ini kebanyakan ya, memang ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, tetapi kebanyakan adalah uniseluler eukariotik ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 100 yang D. Nomor 101, paku-pakuan memiliki beberapa jenis daun selain daun sesuai fungsi. Daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi daun pada paku ini memiliki dua daun. Yang pertama adalah daun sporofil ya. Jadi kalau ada fil itu artinya daun ya. Kemudian sporo berarti spora. Berarti ini daun yang terdapat spora ya. Yang satunya adalah tropofil ya, tropofil. Nah, tropofil ini adalah daun yang tidak ada sporanya, berfungsi karena berwarna hijau untuk fotosintesis. Untuk fotosintesis. Jadi daun yang berfungsi untuk fotosintesis namanya adalah tropofil, yang D. Oke, kita akan bahas nomor 102. Karakteristik berikut tidak dijumpai pada gimnospermae. Gim itu artinya telanjang atau terbuka ya. Jadi ini adalah sperm itu adalah biji. Jadi ini adalah biji
terbuka ya. Karakteristiknya adalah tidak memiliki ovarium, dia punya ovarium ya. Oke, tidak memiliki bunga, ya, karena dia memilikinya namanya bukan bunga ya. Untuk Gymnospermae itu namanya adalah strobilus ya. Pembuahannya tunggal ya. Gymnospermae pembuahannya tunggal, betul. Kan berikut ini yang tidak dijumpai ya. Tidak dijumpai, pembuahannya tunggal, betul. Mempunyai kambium yang tidak dijumpai, betul ya. Kemudian tidak memiliki bunga karena memiliki strobilus, betul. Tidak memiliki ovarium, betul. Yang tidak dijumpai berarti berakar serabut karena akarnya itu adalah tunggang seperti dikotil ya. Oke. Kemudian nomor 103, salah satu contoh kelompok tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan monokotil. Angiospermae itu adalah berbiji tertutup, salah satunya adalah monokotil. Selain karakteristik biji, monokotil memiliki ciri khas apa? Ya, ciri khasnya batang tidak bercabang ya. Monokotil itu ciri khas ya. Selain karakteristik pada bijinya berkeping satu kan, batang tidak bercabang memang betul, berbiak secara vegetatif ya, tidak ciri khas ya. Batang tidak memiliki kambium, betul ya. Daun bertulang sejajar, betul juga. Jumlah perhiasan bunga 3 itu salah ya. Oke, jadi ini untuk ciri khasnya berarti batang tidak memiliki kambium, itu adalah monokotil. Nomor 104, salah satu contoh hewan vertebrata adalah mamalia, hewan menyusui. Kelompok hewan ini berbeda dari kelompok vertebrata lain karena memiliki ciri khas ya. Sesuai dengan namanya itu, mamalia. Kenapa? Karena dia itu memiliki glandula mamae. Glandula mamae atau kelenjar susu ya. Kalau di sini kan nggak ada tuh yang menunjukkan kelenjar susu ya. Maka ciri khas selanjutnya untuk mamalia adalah tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. Ciri khasnya. Jadi selain memiliki glandula mamae, kelenjar susu, juga tubuhnya ditumbuhi oleh rambut. 104 yang D. Oke, kita akan bahas 105. Seorang siswa ingin memastikan bahwa umbi yang ditemukan di ladang itu adalah umbi akar ataukah umbi batang. Dia mencoba menanam umbi di tanah. Kemudian setelah beberapa lama dia memutuskan bahwa umbi itu termasuk umbi batang. Analisis apa yang digunakan oleh siswa itu untuk menunjukkan jenis umbi tersebut? Yang pertama, tumbuhnya tunas pada umbi tersebut ya. Jadi kalau umbi batang ya, umbi batang itu berarti seperti kentang ya. Kita tanam kentangnya maka dia akan tumbuh tunas gitu ya. Berarti ini adalah batang ya, menunjukkan batang. Tumbuhnya tunas pada umbi tersebut, betul. Kalau umbi akar ditanam misalnya wortel, ditanam wortelnya nggak akan tumbuh tunas itu ya. Nomor 105 yang A. Nomor 106, seorang siswa mengamati struktur jaringan batang. Melalui pengamatan irisan melintang batang, dia segera dapat menyimpulkan bahwa urusan batang tersebut adalah irisan batang dikotil. Berikut ini adalah alasan yang digunakan siswa untuk menetapkan bahwa potongan batang itu dikotil dan bukan monokotil. Adanya susunan ikatan pembuluh yang tersusun teratur, ada percabangan, kan ini anatomi ya. Jadi irisan batang, masa percabangan tidak ya. Oke. Sel-sel parenkim ini akar, kemudian adanya pembuluh kulit kayu, ini berarti bukan anatomi ya, tapi morfologi. Adanya kambium di antara pembuluh kayu dan kulit kayu. Jadi dilihat adanya kambium ya, maka seperti yang kita lihat gambarnya itu untuk penampang melintang dari
dikotil itu seperti ini ya, dimana ini adalah kambium ya, kambium ya. Ke arah luar ini akan membentuk pembuluh kayu atau phloem, dan ke arah dalam itu membentuk phloem itu adalah pembuluh tapis ya, kulit kayu, dan yang ke arah dalam itu xilem alias pembuluh kayu. Jadi nomor 106 itu adalah yang E. Nomor 107, perbedaan batang dari akar adalah batang beruas, akar tidak. Ya, betul ya. Perbedaan batang dari akar. Batang beruas, akar tidak. Oke. Nomor 108, struktur selalu berhubungan dengan fungsi. Struktur daun mendukung fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah sebagai berikut. Oke, bentuknya tipis, terdapat lapisan palisade ya yang mengandung banyak klorofil. Ini betul ya. Palisade itu tempat terjadinya fotosintesis ya. Klorofil itu tempat terjadinya fotosintesis dan banyak terdapat pada palisade ya. Kemudian jaringan palisade lebih banyak dijumpai di lapisan atas daun. Oh, tidak mesti ya. Oke. Terdapat stoma untuk keluar masuknya gas? Tidak ya, karena ini adalah berhubungan dengan fotosintesis, berarti berhubungan dengan klorofil. Berarti jawabannya jawaban 2 saja yang benar. Nomor 109, struktur sel tumbuhan berbeda dengan struktur sel hewan. Perbedaan tersebut meliputi keberadaan titik-titik pada sel tumbuhan, kloroplas dan dinding sel. Betul, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedang sel hewan tidak mempunyai. 109 yang A. 110, perhatikan gambar berikut. Ini 110 nggak ada ya, berarti langsung 100, ini nggak ada soalnya. 110, mohon maaf. 111, pada gambar perkembangan tumbuhan tampak karakteristik yang mendukung bahwa kecambah tumbuhan yang berkembang tersebut adalah dikotil. Dikotil ya, karakteristiknya apa? Dikotil itu daun bertulang menyirip gitu ya. Warna daun hijau ini kan bukan dikotil, monokotil juga iya. Akar tunggang betul, keping biji 2 betul gitu ya. Kalau daun menyirip bisa juga gitu ya. Jadi 1, 3, 4 1, 3, 4 nggak ada. Kecambah berarti kita ambil yang ini aja, apa? Akar tunggang dengan keping biji 2. Jadi 3 dan 4 yang C. Nomor 112, hewan tidak mampu membuat makanan sendiri, autotrof ya. Jadi hewan itu adalah heterotrof ya. Hewan itu masuknya tidak dapat membuat makanan sendiri adalah heterotrof. Heterotrof gitu ya. Hal ini terjadi karena sel hewan tidak memiliki organ penunjang, yaitu apa? Kan autotrof itu karena sel tumbuhan ini tumbuhan ini dapat melakukan fotosintesis, karena tempat terjadinya fotosintesis itu di mana? Di kloroplas. Itu. 112 yang D. 113, seorang guru biologi menggunakan model sel yang terbuat dari tanah liat dalam pembelajaran materi struktur sel. Menurut teori Brunner, pembelajaran demikian termasuk jenis penyajian apa? Teori Brunner berarti ikonik ya, dengan ikonik ya. Ikoniknya itu yaitu selnya yang terbuat dari tanah liat, ikonik. 113 yang D. 114, seorang guru mengajak siswa ke lingkungan sekitar sekolah untuk menunjukkan bahwa di pohon yang rindang dan rimbun jarang ditemui tumbuhan lain yang dominan. Hal ini menunjukkan terdapat interaksi antar organisme dalam suatu ekosistem. Pendekatan apakah yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Pendekatan secara konsep. Jadi kan menunjukkan bahwa ini ya, bahwa menunjukkan bahwa pohon yang rindang ini konsep ya, dan rimbun jarang ditemui tumbuhan lain yang dominan gitu. Kemudian ini dilakukan menunjukkan gitu ya, si guru tuh mengajak siswa menunjukkan, jadi dengan pendekatan konsepnya. Nomor 115,
Mutasi pergerakan kerangka, Framesheet mutation, adalah salah satu tipe mutasi gen. Tipe ini dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan mutasi substitusi karena akan mengubah kerangka baca kode genetik yang berakhir pada kenapa dikatakan sebagai berbahaya? Karena menjadikan nonsense mutation, ya, mutasi nonsense, ya, tidak berarti nonsense mutation. Jadi yang nomor 115 ini adalah yang E. 116, dalam pembelajaran mekanisme hukum Mendel 1-2 bersandarkan persilangan, evaluasi hasil belajar dilakukan berdasarkan atas acuan patokan. Jadi ada patokan. Analisis penilaian pada acuan patokan bertujuan menentukan posisi kemampuan peserta didik dibandingkan dengan teman sekelas. Kalau ini bukan patokan, ya. Mendeskripsikan data hasil belajar peserta didik berdasarkan distribusi normal, tidak. Mendapatkan informasi berkaitan dengan diagnosis kesulitan belajar, tidak. Menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi. Jadi karena ada patokan kompetensi hasil belajar, jadi bisa tahu sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi hasil belajar, patokan. Jadi nomor 116 adalah yang D. 117, pada kegiatan pembelajaran hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, guru menyajikan data kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun. Kegiatan konversi hutan untuk perkebunan telah mengancam habitat satwa liar yang terdapat di dalamnya. Langkah pembelajaran berikutnya yang tepat untuk dilakukan adalah, jadi setelah guru itu menyajikan data, maka siswa disuruh apa gitu ya, meminta siswa merancang percobaan. Kan dari memberikan data jangan dulu merancang percobaan, ya. Oke, kemudian membimbing siswa mencari kerusakan hutan, kan sudah ada datanya. Oke, memberikan kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai fenomena kerusakan hutan, betul. Jadi setelah dikasih data, siswa itu dipersilakan untuk bertanya gitu ya tentang fenomena kerusakan hutan. Jadi 117 yang C. 118, perhatikan penampang lintang anatomi batang di bawah ini. Peranan transport hara, mineral dan air. Ini fungsi dari xilem atau pembuluh kayu. Pembuluh kayu itu yang bentuknya kayak mata, ya. Ini kan, kalau ini kan kayak topeng, ya. Nah, ini matanya ini adalah xilem, ya. Jadi nomor 6. Nomor 6 itu adalah xilem, ya. Nomor 6. Oke. Kemudian kelompok sel yang disebut sebagai jaringan penguat ini, ya, bisa kolenkim, bisa sklerenkim. Sklerenkim berarti dia ada penebalan, ya, yang warnanya gelap. Nah, ini kelihatan nih. Ini adalah sklerenkim, ya, sklerenkim. Karena kan ini adalah pembuluh kolateral tertutup, ya. Kenapa tertutup, ya? Karena seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah lingkaran sklerenkim, di mana matanya ini adalah xilem, ya. Sedangkan jidatnya ini adalah phloem. Nah, ini sklerenkim segini tuh. Lingkaran sklerenkim. Jadi nomor 5, berarti 6 dan 5. Oke. Nomor 119, perhatikan urutan bahasa rantai DNA yang sedang ditranskripsi. Oke, ya. Berikut ini ada ini TAC, GTA, GAT, AGG, GT, CTT dan CAC. Berarti ini adalah sense, ya, atau DNA yang siap ditranskripsi. Oke, berarti ini nanti untuk ke asam amino maka kita akan cari kodon. Nah, kodon dengan ini DNA yang sedang ditranskripsi apa? Pasangannya. Nah, ini kan 3 asam amino yang terakhir. Berarti ada ini kan. Nah, yang saya lingkari berarti ada G, GT, ya kan? Nah, ini akan GGT, kemudian ada CTT sama CAC. Nah, ini pasangannya tapi di RNA. G pasangannya C, GC, T pasangannya A, C pasangannya G, T pasangan A, T pasangannya A, C berarti G, A pasangannya U, kemudian C pasangannya G. Berarti kita lihat CCA di tabel.
CCA berarti ini ya, prolin. Ya, ini prolin. Nah, prolin. Ya, GAA, GAA mana? GAA. Nah, ini glutamin, ya, prolin ini glutamin. Nah, GUG berarti ini valin ya, Oke. Ya, ini valin. Ya, berarti prolin, glutamin, valin. Prolin, glutamin, valin yang E. Oke. Nomor 120, pada umumnya tulang-tulang di daerah kranium, yaitu daerah tengkorak, membangun sendi yang tidak dapat digerakkan, sendi mati ya. Walaupun demikian, terdapat pula sendi yang memfasilitasi kemampuan berbicara, mengunyah makanan, dan sebagainya. Sendi disebut sebagai condyloid joint karena tersusun dari ini. Kalau kita lihat dari condyloid joint ya, kita bisa lihat, saya belum mencari ya, condyloid joint. Nah, ini adalah sendi gulung ya, sendi gulung. Condyloid joint itu adalah sendi gulung di mana sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah secara fleksibel kecuali gerakan memutar. Contohnya sendi gulung adalah sendi yang terdapat pada rahang dan jari tangan. Nah, kita bisa lihat sendi gulung itu yang mana. Nah, yang ini sendi gulung. Nah, ini ada condyloid joint ya. Nah, ini sendi gulung. Jadi kalau seperti itu kita bisa lihat ya. Ini adalah seperti gambar, adalah ujung tulang yang satu berbentuk oval yang sesuai dengan rongga elips tulang yang lain. Berarti yang B. 120 itu yang B. Oke, demikian tadi pembahasan tryout soal UP-PPG biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat Bapak Ibu guru yang akan mengikuti PPG biologi. Semoga lulus semua ya, dan semuanya akan lulus PPG dengan hasil